Salam sejahtera, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji kepada pimpinan Tuhan, sehingga kita tetap dapat bersama pada waktu ini dalam mendengar dan mempelajari firman Tuhan melalui renungan kita pada waktu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami semua agar dapat mengerti. Melalui firman ini kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan 3 perkataan istimewa Januari 11. Roma 1 ayat 7. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan Roma 1 ayat 7, Paulus mengakhiri salamnya kepada umat Kristen di Roma. Tetapi di dalam kata-kata terakhirnya, kita boleh melihat 3 ide yang menjadi pusat di dalam surat itu selanjutnya. Pertama adalah perkataan kasih karunia, yang mana Paulus gunakan lebih 20 kali di dalam Roma. Di dalam pengertian Kristen, kasih karunia adalah pemberian keselamatan Tuhan kepada kita. Roma 6 ayat 23 jelas menunjukkan bahwa keselamatan adalah satu pemberian. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan di dalam kasih-Nya tidak membiarkan apa yang kita layak, kematian, tetapi apa yang kita tidak layak, kehidupan kekal. Itulah kasih karunia. Kedua adalah perkataan damai sejahtera. Bagi Paulus, damai sejahtera mempunyai kaitan yang rapat dengan kasih karunia. Karena itu, dia menulis di dalam Roma 5 ayat 1 bahwa kita dibenarkan karena iman. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera adalah satu perkataan indah dalam perjanjian baru. Bagi dunia pagan pada abad pertama, damai sejahtera bermakna tiada peperangan. Tetapi di dalam perjanjian baru, perkataan itu mempunyai konotasi positif berkaitan dengan konsep shalom Ibrani. Bangsa Ibrani dan penulis-penulis perjanjian baru menganggap damai sejahtera bukan hanya dengan ketiadaan huru-hara, tapi juga dengan kehadiran berkat positif. Di dalam salam Paulus, damai sejahtera apabila digunakan selalunya disusuli dengan kasih karunia. Hanya kasih karunia Tuhan boleh memberikan damai sejahtera sejati di dalam hati manusia. Perkataan utama yang ketiga di dalam ayat kita hari ini adalah Bapa. Di dalam perjanjian baru, istilah itu menunjukkan kasih dan penjagaan lembut Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Tuhan tidak membiarkan dilema kita. Sebagai Bapa kita, Dia sentiasa di pihak kita dan menjaga kita dengan kekuatan kasih seorang Bapa sebenar. Ide mengenai kebapaan Tuhan mencapai klimaksnya di dalam Roma 8. Apabila Paulus mengatakan bahwa umatnya, Kristen, menjadi sebahagian daripada keluarga Tuhan. Apabila ini berlaku, tegas tiada yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 39. Penggunaan kasih karunia dan damai sejahtera oleh Paulus dalam salamnya bukanlah sesuatu yang baru baginya. Kita boleh mendapatinya di dalam berkat yang Harun gunakan bagi memberkati bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 hingga 26. Saudara-saudara yang terkasih, itulah 3 perkataan istimewa yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kita dapat mengerti dan memahami dengan lebih jelas. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih berkat-Mu, pimpinan-Mu dengan firman dalam renungan kami pada hari ini. Kami serahkan diri ini hanya kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin.